Sahabat Indonesia, Basuki Cahayapurnama bersuara keras lagi. Basuki Cahayapurnama atau BTP dan dulu dikenal dengan nama Ahok sudah lama diam dan bekerja di balik meja sebagai komisaris utama Pertamina. Jujur saya sangat bahagia karena dalam diam biasanya seorang BTP itu bekerja keras dengan luar biasa. Semua orang mengakui, termasuk saya, BTP adalah orang yang sangat cerdas. Dia pekerja keras dan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Pada saat beliau menjadi gubernur DKI Jakarta, capaian hasil pekerjaannya luar biasa. Semua orang mengaku itu. Dan satu lagi kelebihan dari seorang BTP adalah keperbiaannya kepada masyarakat kecil luar biasa. Ingat zaman dulu marbot-marbot di DKI diumrohkan. Beberapa orang kemudian diberikan beasiswa dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian saat dia harus tersandung dalam satu kasus, saya tidak pernah menyetujui bahwa kasus yang menimpa BTP adalah penistaan agama. Bagi saya bukan. Yang saya kritisi waktu itu adalah dari semua kelebihan seorang BTP, kelemahannya hanya satu. Tidak bisa mengendalikan diri dalam ucapan dan bangunan narasi yang diciptakannya. Sering banget uncontrol, dan ini yang juga membuat BTP waktu itu kesandung masalah. Ya, akhirnya beliau masuk sekolah di Makobrimob 2 tahun. Nah, pada saat itu saya berharap seorang BTP akan banyak merenung, akan banyak mempelajari dan introspeksi diri. Kemudian 2 tahun kemudian dia keluar dari sekolah, lulus ujian. Tidak ada berita-berita yang sangat sensasional kecuali masalah pribadi. Saya tidak mau bicara tentang pribadinya beliau. Ada wacana dia jadikan menteri, tidak mungkin. Secara undang-undang dia tidak memungkinkan untuk itu. Akhirnya Presiden Jokowi melalui Menteri Negara BUMN menarik seorang Basuki Cahayapurnama ke dalam manajemen Pertamina. Bukan sebagai direktur utama, tapi sebagai komisaris utama. Awalnya saya agak bingung ya. Karena seorang BTP ini tipikalnya adalah eksekutor, bukan seorang pengawas gitu ya. Tapi itulah keputusan dari presiden, mungkin juga keputusan dari Menteri BUMN. Kita harus hargai gitu. Dan mungkin juga Pertamina selama ini membutuhkan pengawasan yang kuat dari tokoh yang luar biasa kuat seperti seorang BTP. Oke, kita menerima semua itu. Beberapa bulan kita tenang, diam gitu ya. Saya sangat menghargai seorang BTP bekerja secara profesional di Pertamina dan capaian kerjanya pun juga luar biasa. Pertamina, seperti yang dikatakan oleh internal manajemen Pertamina, banyak perubahan dengan hadirnya BTP. Itu kita syukuri. Nah, beberapa hari yang lalu sahabat Indonesia, tiba-tiba rem dari seorang BTP blong kembali. Oke. Ya, dia kembali berujar yang tidak pada tempatnya. Dia mengkritik manajemen Kementerian BUMN, dia mengusulkan Kementerian BUMN dihilangkan, dia mengkritik internal Pertamina dan mengkritik banyak orang. Secara esensial, mungkin kritikan BTP benar. Tapi saya merasa jengah. Karena apa? BTP ini masuk dalam keluarga BUMN. Kalau dia punya usulan, kalau dia punya masukan apapun, lebih elok kalau disampaikan langsung ke Menteri Erick Thohir. Sahabat Indonesia tahu nggak? Erick Thohir dengan BTP itu kawan dekat. Mereka berteman dekat, bersahabat bahkan. Jadi tidak ada ruang yang tersumbat untuk seorang BTP menyampaikan hal itu kepada
Menteri BUMN, atau mungkin lewat Presiden, karena Presiden dengan BTP itu juga mempunyai hubungan yang khas, karena waktu itu Presiden Jokowi pernah menjadi Gubernur Jakarta dan BTP adalah wakilnya. Hubungan mereka dekat, secara personal pun saya yakin juga dekat. Nah ini ya, sahabat Indonesia, yang membuat saya agak kembali agak bingung ya. Mengapa rem BTP yang sekian tahun itu, rem cakram, akhirnya bobol ulang gitu. Kita tidak mempermasalahkan esensinya, apa yang disampaikan oleh BTP. Mungkin saja benar, tapi caranya gitu. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini yang tidak dilakukan oleh seorang BTP. Jujur saya protes keras. Kenapa? Menimbulkan kegaduhan. Apa yang terjadi? Besoknya dari internal BUMN melawan balik atau membuat narasi ulang yang saling menyerang. Kegaduhan yang tercipta ini di dalam tubuh satu keluarga yang namanya BUMN. Nah, sahabat Indonesia, seorang pemimpin yang baik salah satunya adalah mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, menjaga diri dalam hal tindakan, ucapan, dan semua apa yang harus dilakukan. Ya, tidak bisa seorang pemimpin berkata seenak sendiri, tanpa kontrol, tanpa ada koridor, tanpa ada aturan. Tidak boleh. Karena apa? Konsekuensi dari ucapan seorang pemimpin itu luas sekali, berdampak luas. Sekarang, bagaimana mungkin seorang komisaris utama mengkritisi direksi Pertamina atau orang-orang Pertamina secara luas ke publik gitu loh. Padahal itu tugasnya dia. Dia bisa langsung menyampaikan kepada direksi Pertamina atau orang-orang Pertamina secara internal dalam senyap. Tidak perlu berkuar-kuar di publik. Saya tidak tahu apa yang akan dicapai oleh seorang BTP dalam hal ini. Saya agak heran gitu loh. Harusnya semua masukan, semua saran, semua kritikan bahkan boleh disampaikan, tapi pada mekanisme yang benar, pada jalur yang sebenarnya. Kenapa? BTP ini adalah anggota dari keluarga besar Pertamina. BTP sekarang ini adalah menjadi bagian dari keluarga besar BUMN. Bagaimana kita mengubal-ubal masalah di keluarga kita keluar gitu ya? Orang nggak bertanya, loh, Anda ada di situ, kenapa tidak Anda bereskan? Nah, ini kan aneh jadinya. Sahabat Indonesia, sekali lagi ini saya memberikan saran kepada Pak BTP, Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, please ingat-ingat sekolah Anda waktu 2 tahun di Makobrimob. Waktu itu Anda sangat wise, bijak, bisa menahan diri, dan lahirlah seorang BTP baru. Begitu keluar dari Makobrimob, Pak Ahok minta dipanggil dengan BTP, tidak mau lagi dengan Ahok katanya. Nah, bagi kami waktu itu, wah ini Pak Basuki Cahayapurnama akan menjelma menjadi seorang BTP yang baru. Ternyata harapan tinggal harapan. Jadi Pak Ahok, saran saya adalah tolong jaga ucapan Anda, kendalikan ucapan Anda. Apapun yang ingin Anda sampaikan itu bebas, tapi lakukan pada prosedur yang benar, mekanisme yang benar, dan cara yang benar. Sekali lagi, niat baik saja tidak cukup, tapi harus dengan cara yang baik. Terima kasih sahabat Indonesia, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe Kanal TV Anak Bangsa. Sampai jumpa.